Pak Justin, ini racikan STY yang kurang mantap atau apa nih? Kok bisa sekalipun nggak bisa mencapai gawang bolanya? Enggak, kalau seorang pemain tidak bisa passing, itu bukan salah pelatih. Kalau seorang pemain tidak bisa shooting, itu bukan salah pelatih. Kalau pemain passing bisa, shooting bisa, tapi gameplaynya tidak berjalan, nah itu baru salah pelatih. Yang di sini sekarang menurut Anda pelatih atau pemainnya? Oke, kita lihat 4 match sebelumnya kita menguasai dengan Akmal tadi bilang akurasi passing cukup tinggi. Untuk bisa menjalankan sebuah serangan game plan yang bagus, itu akurasi passing minimal 85%. Kita 70, which is very low. Kalau saya bilang ini murni pemain tampil terlalu tegang, pemain-pemain yang biasa menggendong kita, Justin Hubner, Ivar Yener, Rafael, Arhan, Rizky Ridho, itu drop semua. Jadi ini kolektif di hari itu kita turun. Dari menit pertama, dari detik awal kita sudah tidak bisa pegang bola. Sampai saya kan siaran, saya bilang, ini pemain pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Gimana kita mau menyerang? Tapi saya rasa tidak fair untuk menilai timnas ini hanya dari satu pertandingan. Karena ini semifinal. Kita bukan leha-leha bisa masuk ke semifinal berkat bekerja keras. Dan saya rasa semoga ini menjadi pelajaran yang bagus untuk pemain biar tidak tampil tegang. Yang sudah lewat-lewat, kita fokus, nasib masih di tangan kita. Kita ketemu Irak yang menurut saya lebih bagus ketemu Irak daripada ketemu Jepang. Jadi kita masih bisa lolos. Apa karena kelelahan atau tegang waktu lawan Uzbek? Kalau saya bilang pressure itu terlalu tinggi ya. Kenapa itu? Apa terlalu sering main handphone, dia dengar chatting dari Indonesia atau apa? Gini, dengan teknologi sekarang, apa yang terjadi di Indonesia detik ini, detik berikutnya mereka tahu. Mereka juga tahu ada pengusaha memberikan uang, which is good. Dan kalau bisa sebanyak mungkin 23 M. Kalau bisa lebih banyak, is good. Belum mereka juga tahu di banyak nobar di mana-mana. Sampai kasus MNC boleh nobar atau tidak, ya kan? Terus mereka juga tahu sampai ke daerah-daerah, kota-kota kecil, alun-alun, mereka lihat begitu banyak. Ini kan semua pressure yang secara tidak langsung mereka ingin membuktikan. Tapi kalau kita ingin membuktikan berlebihan, stuck, terkunci. Nah, sebenarnya ada bagusnya kalau saya bilang bahwa kita dikembalikan ke bumi. Bahwa kalian ini hanya bisa perform kalau sebelah-sebelahnya bekerja keras. Bukan ada karena sinergi. Bukan karena striker Indonesia memang belum ada yang bisa diandalkan. Enggak, striker itu kan tugasnya cetak gol. Kalau di tengah belakang nggak bisa pegang bola, nggak ada pemain. Makanya saya kurang begitu setuju apa yang dikatakan Akmal. Saya rasa tidak fair untuk menyalahkan Sananta. Saya rasa kalau ada strike pun nggak akan jalan juga. Karena memang nggak dapat bola. Bahwa Sananta tipe striker yang berbeda, agree. Bahwa Sananta harus disuplai, agree. Yang supply Witan sama Marcelino. Tapi di tengah pun pegang bola nggak bisa. Kenapa itu? Menurut Anda kenapa nggak bisa pegang bola? Ya tegang. Mereka gampang sekali kehilangan bola. Nathan, terutama Nathan sama Ivar yang biasanya jadi motor dari sisi menyerang, dari sisi bertahan. Positioning salah, meremehkan, terlalu gampang pegang bola sehingga mungkin dari 90 menit, 10 menit terakhir di babak pertama kita agak bisa ngimbangin. Habis itu